Bab 33. Batalkan semua agenda. Menculik Aruna adalah salah satu tujuan Vania dan Salsabila saat ini. Selagi Jessie yang kelelahan setelah snorkeling pagi tadi. Saat ini wanita itu tengah istirahat sembari melakukan spa. Vania mendudukkan tubuh Aruna di atas lantai bambu yang menghadap ke laut. "Kalian kenapa sih natap aku kayak gitu?" Vania menjatuhkan tubuhnya di samping kiri Aruna, langsung menghimpit tubuh gadis yang memakai kaos Bali dengan motif barong, hingga Aruna tidak bisa bergerak. "Kamu hutang penjelasan yang panjang dengan kami. Sekarang Tante Jessie nggak ada. Sebutin." Aruna memutar kedua bola matanya. Menjatuhkan pandangannya pada Vania yang tengah serius menatapnya. "Harus aku jawab?" tanyanya yang mengundang decak kesal Vania dan Salsabila. Wanita berpipi cabi dengan potongan rambut lebat sebahu itu menjitak kepala Aruna saking kesalnya. Sejak awal mereka sudah curiga. Apalagi sikap Jessie yang teramat berlebihan pada Aruna. Dengan rentang waktu perkenalan mereka yang terbilang singkat. Dan Jessie bisa sesuka itu dengan Aruna. Bahkan memfasilitasi liburan mereka, sungguh memancing kecurigaan. "Tinggal jawab. Tadi kamu bilang lagi jatuh cinta sama Kak Neo?" tanya Vania lagi. Karena Neo bersahabat dengan kakaknya. Sedikit banyak Vania sering bertemu dengan pria yang digilai sejuta umat wanita itu. Yang rela menyerahkan dirinya saat Neo mau meniduri mereka. Begitupun Vania. Pria itu memikat hatinya. "Nggak ada hubung apa-apa kok. Kita berenang lagi yuk," ajaknya. Vania dan Salsabila menggeleng serentak. "Males. Tadi udah snorkeling. Lama-lama aku keling, Una. Sunblock udah nggak mempan kalau terlalu lama di dalam air." "Ah, payah. Masa takut hitam sih?" cibir Aruna. Tangan Salsabila yang tak sabar, begitu saja mencubit lengan Una. Sedari tadi Una terus saja menunda-nunda memberitahu mereka. "Kamu masih anggap kita sahabat kan?" tanya Vania yang terdengar melau. Aruna membalas tatapan Vania. "Kalian begitu penasaran? Kalau aku bilang apa kalian mau jaga rahasia? Soalnya ini begitu bahaya jika aku bilang yang sebenarnya." "Mau janji?" Keduanya mengangguk cepat. Aruna menaikkan jari kelingkingnya lalu mengaitkan pada kelingking Vania dan kelingking Salsabila. "Janji," ucap mereka serempak. "Aku hanya akan bilang satu kali, dan dengarkanlah baik-baik. Setelah itu aku tidak akan menjawab apapun pertanyaan dari kalian." "Oke." Keduanya mengangguk. Aruna merangkul bahu Salsabila dan Vania, sedikit menunduk dan merapat dengan kepalanya. Setelah Aruna mengembuskan napas singkat, dengan ucapan yang sangat cepat dan singkat, "Aku dan Mas Neo, suami istri." "WHAT," teriak keduanya. Aruna meloloskan diri dari mereka, dia berdiri di depan keduanya. Tidak ada pertanyaan susulan, keduanya mengerucutkan bibir dan Aruna tidak peduli itu. "Asteris, aku mau ke Amerika. Bisa kita tidur bersama?" Neo menatap wanita dengan gaun ketat, belahan dada yang rendah dan potongan kain yang hanya menutupi sedikit bokongnya. "Kamu nggak lihat aku lagi ngapain?" tanyanya kurang bersahabat. "Sayang, ayolah. Kenapa sih? Kamu itu udah berubah banget loh. Terakhir kita tidur dan setelah itu kamu nggak pernah menemui aku." Protesnya lalu berjalan ke arah Neo, duduk di pangkuan pria itu, mengalungkan lengannya pada leher Neo. Wajah mereka teramat dekat, hingga dapat merasakan hembusan napas masing-masing. Neo melepaskan lengan Bianca dari lehernya. "Bi, please, aku benar sibuk. Jangan ganggu aku, ya." Bianca menggeleng. Tangannya menjelajah bagian tubuh sensitif Neo, membuat pria itu meradang. Pintu dibuka, Jepri yang terkejut langsung menutupnya kembali. "Bi, turun," pinta Neo baik-baik. Wanita menggeleng, seolah-olah tidak takut dengan kemarahan Neo. Memang Neo tidak pernah memarahinya.
Pria itu selalu memanjakannya dan bahkan banyak kartu Neo berpindah tangan jadi miliknya. Nggak mau, tadi siapa sih ganggu aja, Jepri. Aku ada meeting di luar. Turun, Bianca menggeleng. Neo kehabisan kesabaran. Neo mendorong tubuh Bianca hingga hampir jatuh ke lantai. Setelahnya Neo mengambil laptop dan beberapa file yang dia siapkan sedari tadi. Bianca tak terima diperlakukan seperti itu. Tangannya dengan cepat menggandeng lengan Neo. Aku mau ikut, enggak. Ini rapat khusus, kamu nggak boleh ikut, Bi. Tolonglah, aku benar-benar sibuk. Sebelum aku bersikap jauh lebih kasar dari sekarang. Mendingan kamu pergi, perintahnya dengan suara yang sedikit meninggi. Bianca menggeleng. Jepri, teriak Neo dari dalam. Pria itu buru-buru masuk ke dalam ruangan Neo. Ada apa, Tuan? Tanyanya. Bawa dia pergi dari sini. Jika masih ngeyel suruh satpam usir dia. Bianca menatap Neo dengan tatapan permusuhan. Diperlakukan demikian membuat Bianca sakit hati. Tangan Jepri terulur untuk memegang tangan Bianca, dengan cepat dia menepisnya. Jangan sentuh aku, tatapan tak bersahabat dari Bianca tidak dihiraukan Neo. Aku akan membalas tindakan kasarmu hari ini, Neo. Neo bergeming. Setelah Bianca benar-benar pergi, dia menghela napas panjang. Ayo kita meeting, ajaknya. Jepri langsung mengambil tas yang berisi laptop dan beberapa dokumen penting. Meja yang Tuan pesan di lantai 2, ucap pelayan dengan ramah lalu mengantarkan Neo ke lantai 2 The Bread Suite. Ruangan eksklusif yang sengaja dirancang untuk mengadakan meeting. Lebih privasi dan lebih tenang. Berbeda dengan lantai 1 yang selalu dipadati pengunjung. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, dia tiba di kawasan Jakarta Selatan tempat temu janji dengan kliennya. Ponsel Jepri bergetar. Telepon dari kliennya. Setelah berbicara cukup lama, Jepri menutup panggilannya. Meetingnya dibatalkan, Tuan. Hah, batal? Udah sejauh ini kita pergi dan dengan entengnya dia batalin gitu aja. Jepri diam sejenak, lalu mengatakan asalan kliennya membatalkan tiba-tiba. Istri klien kita tiba-tiba mau melahirkan, Tuan. Istrinya membutuhkannya dan baginya keluarga nomor 1. Makanya dengan terpaksa dia membatalkan meeting kita. Istrinya membutuhkan dia, dan ini anak pertamanya, Tuan. Neo mendecak lidahnya. Sejenak dia tertegun dengan yang barusan Jepri katanya. Kirimkan hadiah untuk anaknya yang baru lahir. Kali ini Jepri yang dibuat terperanjat. Seumur-umur ini kali pertama Neo simpati dengan orang lain. What, mengirimi hadiah? Tuan mudanya benar-benar tengah tidak waras. Seorang Neo mengirimi hadiah untuk sebuah kelahiran anak dari klien yang membatalkan meeting mereka last minute, benar-benar sebuah keajaiban. Baik, Tuan, jawab Jepri cepat. Setelahnya Neo beranjak dari duduknya. Mereka bahkan belum sempat memesan satu minuman pun. Jepri mendekati kasir, berbicara sekenanya. Lalu menyusul Neo yang lebih dahulu tiba di dalam mobil. Kita kembali ke kantor, Tuan, tanya Jepri saat sudah duduk di kursi pengemudi. Neo hanya mengangguk. Dentingan ponsel dari sakunya. Neo mengambilnya lalu membuka gambar kiriman Riley. Oh shit, mereka benar-benar. Neo menggenggam ponselnya dengan keras. Kita ke rumah, pintanya. Tapi, Tuan, batalkan semua agendaku hari ini sampai besok, titahnya tanpa ekspresi. Jepri hanya bisa mengangguk. Dalam perjalanan pulang Neo sibuk dengan ponselnya mengirimkan chat pada beberapa orang. Bahkan memesan tiket khusus. Ponselnya berdering. Halo, Pak. Sore ini kita berangkat, bersambung.